ya orang-orang itu bahwa ini merupakan salah satu penyebab datangnya azab ya di dunia maupun di akhirat. Jadi kejahilan seseorang tentang bahaya yang muncul karena al-isku ini, ya karena dimabuk cinta ini, dimabuk asmara ini. Nah demikian. Yang ketiga adalah faktor kekosongan hati. Hati yang senantiasa kosong ini adalah faktor terbesar yang menyebabkan seorang terjangkiti penyakit isyak, ya penyakit dimabuk asmara, ya hingga baik itu dengan sejenis maupun lawan jenis, ya yang dapat menyeretnya kepada perbuatan zina dan liwat, ya zina dan liwat. Ibnu Uqail mengatakan tidaklah penyakit asmara ataupun penyakit isyak akan muncul kecuali atas orang yang suka melamun dan menganggur. Jarang sekali orang yang memiliki kesibukan terjangkiti penyakit ini. Ya, nah demikian. Jadi kekosongan hati. Ya, Ibnu Abdul Bar mengatakan, sebagian ahli hikmah pernah ditanya tentang penyakit isyak. Maka salah seorang dari mereka menjawab, kesibukan disebabkan hati yang kosong. Ya, yaitu penyakit ini banyak disebabkan karena hati yang kosong, pikiran yang hampa, tidak tahu apa yang harus dilakukan, tidak tahu apa yang harus dikerjakan, hingga terseretlah orang-orang seperti ini kepada perilaku-perilaku yang menyimpang. Dia mencintai sejenisnya, ya, dan ya, demikian ya ikhwan fillah. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Karena kalau hati sudah kosong, maka akan terisi dengan hal-hal yang negatif, ya. Tapi penyakit hati, yaitu Ibnu Qayyim mengatakan bahwa penyakit mabuk asmara akan menimpa hati yang tidak terisi oleh cinta kepada Allah, hati yang selalu berpaling dari Allah dan mencari pengganti selain Allah Subhanahu wa taala. Sebab apabila hati seseorang dipenuhi dengan cinta kepada Allah dan selalu berharap berjumpa dengannya, niscaya segala bentuk penyakit isyak ini akan terhindar. Dia akan terhindar dari segala macam bentuk penyakit isyak ini, penyakit mabuk asmara ini, ya. Nah demikian. Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga mengatakan, perkara yang paling berbahaya bagi seorang hamba adalah ketika jiwanya dan hatinya hampa. Ketika ia mengalami kehampaan hati dan jiwa. Karena sesungguhnya jika jiwa itu sesungguhnya jiwa itu tidak akan pernah kosong. Hati manusia tidak akan pernah kosong jika tidak disibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat, yang positif, maka pasti akan terisi dengan hal-hal yang negatif, yaitu hal-hal yang membahayakan. Nah kemudian salah satu faktornya adalah ya munculnya penyakit isyak, ya, yang bisa menyeret kepada perilaku yang menyimpang ini, yaitu homoseks dan zina, adalah ya media informasi, yaitu baik dalam bentuk audio, visual, media cetak, dan buku-buku bacaan, apalagi sekarang ini ada yang namanya internet. Ya, media informasi seperti ini sangat besar pengaruhnya dalam menanamkan kepercayaan dan dalam membentuk pola pikir manusia. Dan pengaruhnya sangat besar dalam menggiring manusia kepada jalan kehancuran. Ya. Nah, apalagi mayoritas konten yang ada pada saat ini penuh dengan hal-hal yang bisa menyeret manusia kepada perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Ya. Media massa memberi saham yang sangat besar dalam membangkitkan gejolak cinta yang terlarang, birahi dengan menampilkan gambar-gambar wanita yang menggoda misalnya, ya, ataupun hal-hal yang menyeret manusia ya kepada perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Ya, demikian khonifidina azani Allah wa iyyakum jami'an. Apalagi sekarang ini kita lihat ya yang namanya banci atau bencong, wadang itu dianggap satu hal yang biasa. Dan aneh dan sangat lucu pula mereka menentang hak, mereka menuntut hak agar diberi hak yang sama dengan orang-orang lain. Bahkan ya satu perkara yang lebih memprihatinkan lagi, ya di sana ada laki-laki yang berganti kelamin atau perempuan yang berganti kelamin, dan ini tentunya hukumnya sangat diharamkan, karena termasuk merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi faktor media ini sangat besar yang membuat seorang itu jatuh kepada perbuatan-perbuatan yang menyimpang ini. Nah, demikian ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, kemudian ya salah satu penyebabnya adalah keliru di dalam memahami cinta dan
kasih sayang. Ya, sebagian orang terlibat dalam dalam cinta sejenis ya kita katakan karena dia salah di dalam menanggapi ataupun memahami makna cinta itu. Ya, nah demikian. Lalu dia ungkapkan cintanya kepada ya temannya itu ataupun teman sejenisnya itu dengan cinta nafsu. Ya, nah cinta itu tentunya tidak selalu ya diiringi dengan nafsu. Itu beda. Ya, nah sebagian orang menganggap kalau sudah cinta maka harus diiringi dengan nafsu. Ya, hingga ketika dia menyatakan cintanya kepada seorang ya temannya ataupun teman sejenisnya, ya dia mengambil subhat dari hadis Nabi, jika kamu mencintai seorang sahabatmu maka katakanlah kepadanya. Ya, nah demikian. Jadi lalu dia menganggap cinta ini adalah cinta yang boleh diiringi dengan nafsu hingga jatuhlah mereka ya ke dalam hubungan yang terlarang. Ikhwan fillah, a'adzanillahu wa iyyakum jami'an. Nah, itu merupakan beberapa sebab ya seorang itu jatuh kepada perbuatan-perbuatan yang terlarang ini. Nah, demikian ikhwan fillah, a'adzanillahu wa iyyakum jami'an. Nah kemudian ikhwan fillah, ya tentunya ya penyakit ini harus diterapi. Ada beberapa terapi yang bisa kita ya lakukan untuk menyembuhkan penyakit ini. Ya, terapi dari penyakit al-isku ini. Jadi antaranya yang pertama adalah mengikhlaskan ya hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sangat penting. Ini merupakan terapi yang pertama. Ya, obat penawar yang paling manjur. Ikhlas merupakan obat penawar yang paling manjur. Jika seorang yang terkena penyakit isyq, mabuk cinta ini benar-benar ikhlas dan menghadapkan wajahnya hanya kepada Allah dengan tulus, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Ya, demikian Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan hatinya ya dari perkara-perkara yang negatif kepada perkara-perkara yang positif, kepada perkara-perkara yang bermanfaat. Ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, seperti yang pernah terjadi pada diri Nabi Allah Yusuf alaihissalam, ya, ketika dia mengikhlaskan dirinya kepada Allah, berpaling dari perbuatan keji, maka Allah Subhanahu wa taala memalingkannya dari perbuatan buruk itu. Allah mengatakan di dalam surat Yusuf ayat 24, "Kadzalika linasrifa anhu as-su' wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin." Demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba yang terpilih. Demikian khonifidinnya, Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan hambanya dari hal-hal yang dapat membahayakannya. Ya, misalnya berupa kecenderungan untuk mencintai makhluk dan bergantung kepadanya, dan Allah akan menjauhkan diri hamba itu dari segala perbuatan keji karena keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Ya, terapi pertama. Terapi yang kedua adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara tulus, menyerahkan diri kepadanya secara ikhlas dan memohon kepadanya dengan segala kerendahan, ya, semoga ia terhindar dari penyakit ini. Ya, dari dari bahaya ini, dari perbuatan yang menyimpang ini. Ya, nah demikian ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Karena doa itu bermanfaat bagi hamba-hamba yang beriman. Kemudian yang ketiga adalah menahan pandangan. Ya, menahan pandangan akan melahirkan ketenteraman jiwa. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Dan tentunya hal ini menahan pandangan dari kaum wanita. Itu jelas ya, kemarin ataupun pada kesempatan yang lalu kita telah mengupasnya ya. Salah satu perkara yang bisa menghindarkan kita dari perbuatan zina adalah menahan pandangan, ya, menahan pandangan ataupun menundukkan pandangan, tidak mengumbar pandangan. Ya, tentunya ini berkaitan dengan kaum wanita ya, tidak menyorotkan pandangan kita kepada wanita-wanita yang bukan mahram, yang tidak boleh kita lihat. Nah, kaitannya di sini dengan homoseksual, ya, termasuk kita menjaga pandangan dari kaum mardan, ya, menjaga pandangan dari kaum mardan, ya, itu anak laki-laki yang rupawan, ya, yang belum tumbuh jenggotnya, yang bisa juga bisa memfitnah hati kita
kita juga harus menahan pandangan darinya. Nah demikian ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Seperti yang kita sebutkan tadi bahwa para salaf pernah melarang orang-orang mardan ini atau anak-anak mardan ini dibawa ke majelis-majelis orang dewasa, ya karena dapat menimbulkan fitnah. Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Ya. Nah, tentunya ini adalah apa kita katakan usaha kita untuk menutup wasilah. Ini sangat penting ya, karena ya, segala sesuatu mungkin bermula dari pandangan mata. Ya, dari pandangan mata, dari apa yang tertangkap oleh mata kita. Ya, dari situ ya, dari mata turun ke hati kata orang-orang di sini ya, dari mata turun ke hati. Muncullah penyakit isyak, penyakit cinta terlarang ini, mabuk asmara ini. Nah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan orang yang berakal janganlah membuka peluang bagi dirinya untuk tergila-gila pada sesuatu ya, selain Allah Subhanahu wa taala, misalnya pada Jabbar ya atau pada sosok tertentu kan gitu ya, supaya ia tidak tertimpa berbagai kerusakan yang ditimbulkannya. Banyak maupun sedikit kerusakan yang timbul itu. Barang siapa nekat menjerumuskan diri ke dalamnya, maka ia termasuk orang yang mendolimi dirinya sendiri dan termasuk orang yang tertipu. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Baik. Nah, jadi salah satunya adalah pandangan mata yang diumbar. Nah, jadi hendaknya kita menjaganya ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Baik. Nah, kemudian ya perkara berikutnya ya, terapi yang bisa kita lakukan adalah banyak berpikir dan berzikir. Nah, banyak merenung, bertafakur dan berzikir yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan salah satu kita katakan terapi ya untuk menyembuhkan diri dari penyakit isyak ini, dari penyakit dimabuk cinta ini, yaitu ya menghilangkan penyakit ini dengan banyak berzikir dan banyak bertafakur, tadabbur Al-Quran, tadabbur hadis ya. Nah, ini sangat penting kita mengikuti azanillahu wa iyyakum jami'an. Ya, sebagaimana kita sebutkan tadi bahwa akal dan hati manusia itu tidak bisa kosong sebenarnya. Pasti ada saja yang mengisinya. Kalau dia tidak mengisinya dengan hal-hal yang baik dan positif, maka syaitan akan mengisi pikirannya itu. Ya, syaitan akan mengisi pikirannya itu. Ya, dengan syubhat dan syahwat. Ya, dengan syubhat dan syahwat hingga menyeretnya kepada perbuatan bid'ah dan kepada perbuatan maksiat. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Baik. Nah, kemudian yang kelima adalah menjauh dari orang yang dicintainya itu. Ya, menjauh dari orang yang dicintainya itu. Ya, seorang ya terkena mulai muncul gejala dia menyukai teman sejenis ya kemudian ya itu penyakit yang bisa muncul sekarang ini ya, itu merupakan penyakit jiwa ya, mulai dia mengagumi si fulan ya, kemudian dia tertarik dengan si fulan, masuk ke dalam relung hatinya, selalu ada dalam pikirannya hingga menyorongnya untuk terus berhubungan, berkomunikasi hingga akhirnya ya dia jatuh cinta atau dimabuk cinta dengan si fulan itu. Maka salah satu terapi yang paling penting di sini adalah menjauh dari orang yang dicintainya itu. Ya. Nah, menjauh dari orang yang dicintainya itu, sebab memisahkan diri dan menjauh akan mengusir bayangan orang yang dicintai dalam hatinya. Ya. Akan menjauhkan atau akan menghilangkan ya bayangan orang yang dicintainya itu di dalam hatinya. Nah, hendaklah ia bersabar menanggung perpisahan ya, beberapa saat, walaupun sulit pada awalnya. Namun ini sangat sangat manjur ya, sangat penting ya, sangat darurat. Karena kalau tidak ya setan akan terus menggiring mereka kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Jadi ya jauhilah ya untuk sementara waktu atau untuk waktu yang tidak tertentu dari orang yang dicintainya itu. Kemudian terapi yang keenam adalah menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya ada saja ya sesuatu yang bisa kita kerjakan hingga tidak terlintas pikiran-pikiran yang kotor dalam hati kita atau dalam pikiran kita. Pikiran kotor itu hilang ya dengan kesibukan yang bermanfaat, misalnya membantu keluarga, ya berkarya, ya,
banyak hal-hal yang bisa kita buat, ya, membantu orang tua kalau punya orang tua, kan begitu ya, membantu teman, ya, menolong untuk hal perkara-perkara yang sifatnya sosial. Nah, ini akan meredam ya, gejolak di dalam jiwa ini. Karena energi itu kalau tidak dilepaskan, maka dia akan mencari pelampiasan. Ikhwanuddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Nah, dalam kesendirian, ya, biasanya akan muncul gambaran-gambaran. Ya, ia akan selalu menghayalkan wajah kekasihnya yang dirindu. Ya. Nah, demikian bayang-bayang kekasih akan menembus relung hatinya ketika dia sedang tidak ada kerjaan. Nah, tapi ketika ia sibuk dengan hal-hal yang positif, maka bayangan-bayangan itu akan memudar dan akan hilang. Ikhwanuddin azanillahu jami'an, dan akhirnya ia dapat melupakannya. Nah, demikian. Baik. Nah, kemudian ya, yang berikutnya adalah yang ketujuh adalah menikah. Ya, bagi kaum laki-laki yang ya kita katakan ada potensi benih-benih ya kepada penyakit seperti ini, ya suka kepada sejenis, maka cepat-cepatlah menikah. Ini adalah perintah Rasulullah SAW. Ya ma'syarus syabab, man istata' minkum al-ba'ah falyatazawwaj. Jadi banyak sekali perkara-perkara yang bisa terpecahkan dengan menikah, ya. Nah, jadi bagi para pemuda yang ya kita katakan mulai muncul dalam hatinya ya penyakit-penyakit ya seperti ini, ya penyakit isyak, ya dimabuk cinta, baik itu dengan sejenis maupun dengan lawan jenis, itu adalah hal yang terlarang, maka hendaklah dia cepat-cepat menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena itu dapat menahan pandangannya dan dapat meredam gejolak syahwatnya. Nah, demikian ikhwanuddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Baik. Ya, jadi itu adalah salah satu solusinya, yaitu menikah. Nah, kemudian yang ke-8 adalah banyak-banyak mengingat hal-hal yang berkaitan dengan akhirat. Ya, seperti misalnya menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, berziarah kubur, melihat orang mati, berpikir tentang kematian dan kehidupan setelah kematian. Nah, ini dapat meredam memadamkan bara asmara, penyakit kisah, penyakit di mabuk asmara ini. Ya, demikian ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi banyak-banyaklah perkara-perkara yang bisa mengingatkan kita kepada akhirat. Di antaranya adalah ziarah kubur. Ya. Nabi SAW mengatakan, ya kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fal ana fazuruha. Ya fa inna tudzakirukumul akhirah. Dahulu aku melarang kalian berziarah kubur, namun sekarang ya ziarahilah, karena ziarah kubur itu dapat mengingatkan kalian kepada akhirat. Ikhwanuddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Dan salah satu faedah menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang mengingatkan kita kepada akhirat ini adalah itu semua akan memadamkan gejolak-gejolak cinta di dalam hati kita ya kepada ya hal-hal yang negatif atau cinta yang terlarang tadi. Nah, demikian ikhwanuddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang ke-9 adalah ya rutin dan senantiasa menghadiri majelis ilmu. Duduk bersama orang-orang zuhud, orang-orang soleh yang mendengarkan ilmu. Ini merupakan salah satu kita kan pelipur lara bagi jiwa yang dia mungkin mulai gersang ya, dan mulai kita katakan terpikat kepada hal-hal yang negatif atau tertarik kepada hal-hal yang negatif ya. Nah, demikian kan itu. Jadi ya selalulah menghadiri majelis-majelis ilmu, duduk bermajelis dengan orang-orang soleh ya. Nah, pertemuan kita dengan mereka itu akan meningkatkan keimanan kita ya, akan memotivasi kita untuk menjadi baik ya, dan terhindar dari hal-hal yang buruk ya. Nah, jadi senantiasalah menghadiri majelis ilmu, bersihkan hati kita ya, salah satunya adalah dengan menghadiri majelis ilmu, duduk bersama orang-orang yang soleh ya. Demikian ikhwanuddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Nah, kemudian yang berikutnya adalah salah satu terapi dari penyakit al-isyak ya adalah memangkas ambisi dengan membuang rasa putus asa disertai dengan keinginan keras untuk dapat menundukkan hawa nafsu. Kadang-kadang orang yang terkena penyakit isyak ini merasa lemah dia tidak berdaya di hadapan serbuan virus isyak ini, hingga dia merelakan dirinya untuk tetap jatuh ke dalamnya. Ya, dia mengatakan, wah sudah beginilah dia jalan suratan takdirku. Ya, nah demikian hingga dia terus menjalaninya. Dia menjadi seorang homoseksual